ini itu kriminalisasi, ya memang kriminal. Saya justru fokusnya saya ingin ke datanya Pak Hasto yang katanya bahkan sampai dinotariskan di Rusia. Tunggu aja siapa yang dibuka, apakah pejabat tinggi, tertinggi. Saya no problem aja, tetap akan saya laporkan dan saya kawal. Maksudnya ini banyak yang memanfaatkan kasus hukum ini gitu loh di kepentingan politik, iya gitu loh. Jadi memang nggak usah kita adalah tutup-tutupi bahwa karena apapun Pak Hasto dan PDIP sekarang jadi oposisi. Justru itu kita apresiasi pada PDIP dengan segala resiko tetap beroposisi. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi sangat mengejutkan sekali soal penetapan tersangka kepada Hasto dalam kasus Harun Masiku. Koordinator Maki akhirnya membenarkan ada kriminalisasi di kasus Hasto tersebut. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ini itu kriminalisasi, ya memang kriminal, ada perbuatan hukumnya kan, memang begitu gitu. Jadi konotasi kriminalisasi itu tidak harus negatif ya, positif juga. Orang yang jelas-jelas tertangkap tangan melakukan korupsi, suap, orang yang tertangkap tangan nyopet di tengah pasar, yang dikriminalkan maksudnya ya di proses hukum kriminal gitu. Jadi sesuatu yang tidak negatif lah saya kira itu, dan ini kita ikuti bersama. Dan saya justru fokusnya saya ingin ke datanya Pak Hasto yang katanya bahkan sampai dinotariskan di Rusia itu, yang nanti akan saya coba lacak, saya ikut mengikuti dan mengawalnya, dan saya akan berusaha bertemu dengan beliau-beliau yang punya data itu. Kalau boleh memang saya akan saya akan proses, tapi nanti nunggu juga, kalau tidak diberikan ke saya nunggu itu dibuka, otomatis saya karena itu dibuka secara publik itu sudah bukti permulaan sebenarnya begitu. Jadi nanti kita tunggu aja siapa yang dibuka, apakah pejabat tinggi, tertinggi. Saya no problem aja, tetap akan saya laporkan dan saya kawal. Baik, Mas Boy, bagaimana kita meyakinkan dari pengembangan kasus sampai hari ini bahwa ini adalah murni transparansi untuk membuka kasus hukum gitu ya, bukan dibelok-belokkan ke arah politik, Mas? Ya, jangan begitu. Maksudnya ini banyak yang memanfaatkan kasus hukum ini gitu loh di kepentingan politik, iya gitu loh. Jadi memang nggak usah kita tutup-tutupi bahwa kasus hukum ini banyak yang berkepentingan, apalagi politik. Karena apapun Pak Hasto dan PDIP sekarang jadi oposisi. Ya itulah resiko jadi oposisi, kadang-kadang dicari borok-boroknya. Kalau justru itu kita apresiasi pada PDIP dengan segala resikonya tetap beroposisi, tidak ikut kekuasaan. Kalau cari selamat kan kemarin-kemarin kan banyak tawaran untuk jadi menteri, jadi ini kan ikut gabung segala macam kan. Nah pada posisi itu kan ada prinsip, ada idealisme, ada ideologi yang tidak dipertahankan. Ya itulah bagian dari dinamika kita di negara manapun, termasuk Indonesia. Saya yakin kok ini ada proses dinamis, dialektika, pro kontra itu, dan itulah yang bahasa saya sederhana, inilah pupuk bagi menyuburkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kan tanpa ini ya bayangkan kalau ini sempat bergabung pemerintahan dan borok-borok masa lalu tidak dibuka dan selamanya begitu, kan akan menjadi suatu korupsi malah semakin terang-terangan tapi tidak diproses. Bahwa pemberantasan korupsi itu ada soal motif itu halal loh. Saya gitu, karena pemberantasan korupsi yang idealisme itu nggak sampai 5%. Bahwa pemberantasan korupsi itu kan misalnya dimulai dari informan orang dalam, tidak dapat bagian, kemudian ingin menjatuhkan jabatan di atasnya, misalnya wakil bupati membocorkan rahasia bupatinya biar jatuh, dia ingin menggantikan. Atau pernah saya tangani itu kasus perselingkuhan, tadinya dipacari oleh sebuah pimpinan di suatu lembaga, kemudian diputus, pacarnya ngamuk, datanya diberikan ke saya, ada juga gitu. Jadi ini kan kalau bahasanya ini politis, ya politis memang ketika PDIP di luar kekuasaan terus kemudian kesannya dihajar. Tapi kita kembalikan hukumnya seperti apa, nanti diverifikasi itu di pengadilan, diverifikasi kalau Pak Hasto mau ya di pra-peradilan. Dan apapun ini saya ingatkan berkali-kali, sekali lagi, kasus pengembangan. Ada perkara suap Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan. Nah, siapa yang turut serta yang sudah di pihak Wahyu Setiawan, misalnya Agustina Fredrik Tio, itu karena dia yang jadi penghubung. Saiful Bahri yang mengantarkan uang.
Nah sekarang yang di pokok uang juga berasal sebagian dari Pak Hasto, sebagian dari Harun Masiku. Ya berarti kan turut serta di situ. Masa tidak diungkap semuanya? Kita kan selalu menuntut itu dan KPK selalu kita tuntut jangan tebang pilih. Nah nanti juga kita menuntut juga transparansi dan keimbangan bahwa KPK juga menyasar ada di kekuasaan juga kalau memang datanya kita cukup. Seperti misalnya laporan saya tentang dugaan gratifikasi pesawat pribadi. Nah, itu kan belum dituntaskan itu. Ya saya minta pimpinan KPK yang sekarang dituntaskan. Siapa-siapa yang pernah naik pesawat pribadi itu dibuka begitu. Jadi nanti misalnya tidak diproses saya gugat pra peradilan itu. Jadi saya menjaga keseimbangan aja dan mudah-mudahan KPK tetap menjaga keseimbangan dalam arti ya dia menegakkan keadilan dan tidak tebang pilih. Kita kawal bersama lah. Makasih. Oke. Mas Boyamin, satu hal Mas, bagaimana meyakinkan kita semua bahwa ini tidak anti klimaks nanti, jadi melihat bahwa semua orang sama-sama menyelamatkan diri jadinya begitu. Ya, kemarin kan masyarakat juga riuh itu ketika Pak Hasto dan Bu Kony membuka video itu, wah jangan-jangan ini nanti terjadi penyelesaian adat nih, kan itu. Artinya kemudian saling menyelamatkan gitu. Posisinya menjadi rakyat hanya jadi korban lagi gitu. Di antara elit nanti berdamai terus diselesaikan adat itu. Rakyat sudah cukup peka kok kemarin begitu gitu. Dan saya kira kalau boleh jujur Pak Hasto dan Bu Kony itu kan juga membuat keseimbangan. Lu bongkar gue bongkar lu loh gitu. Dengan harapan apa? Supaya tidak jadi dibongkar. Kan boleh begitu kan saya menduganya atau tanda kutip menuduhnya pihak Pak Hasto ini mengancam gitu loh. Jadi kalau kamu buka-bukaan aku buka juga, bahkan Pak Guntur Romli kan juga daya ledaknya luar biasa. Padahal kalau rakyat sebenarnya nggak begitu. Justru kita berharap masyarakat itu, kalian silahkan bongkar-bongkaran, itu buka-bukaan, dan apa data Pak Hasto itu yang nanti akan bernilai hukum. Istilahnya tadi kan kalau ada ya serahkan aja ke penegak hukum, jangan asumsi, jangan analisa, atau hanya sekedar pada posisi rangkaian-rangkaian peristiwa digabung-gabungkan misalnya. Gitu. Kita ingat misalnya Pak Hasto dulu pernah membuka rekaman Pak Jokowi mau menggigit orang. Ternyata itu pidato, memang posisinya di hadapan bupati dan wali kota seluruh Indonesia dan rekamannya ada. Saya kira itu hal yang baru tadinya. Ternyata itu kita lacak, ternyata itu pidatonya Pak Jokowi di hadapan bupati wali kota se-Indonesia. Baik. Oke guys, jadi sangat menarik ini tadi. Penetapan tersangka kepada Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku tampaknya mulai diisi oleh bumbu-bumbu. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut para pihak dianjurkan untuk mengajukan saja ke pra-peradilan untuk menyelesaikan kasus itu dengan sebenar-benarnya. Saya setuju memang secepatnya kasus hukum ini segera bergulir dan bergilir ke pengadilan. Kalau tidak akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terus dipertanyakan dan bisa saja ini akan semakin dipolitisir. Bahkan koordinator MAKI Boyamin Saiman pun telah membenarkan adanya kriminalisasi di kasus Hasto ini dan tidak perlu lagi ditutup-tutupi. Semua sudah terang benderang. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.